Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Isa Adiah di kelas PKN. Para peserta didik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi di bab 4, Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Subpokok bahasan yang akan kita bahas, subpokok bahasan kedua yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, kemudian sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Kemudian, organisasi internasional terdiri dari negara-negara atau badan hukum, badan usaha, tergantung dari sifat organisasi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia masuk sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB bagi Indonesia diantaranya, yang pertama, pada saat agresi militer Belanda pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum. Selanjutnya, pada perundingan, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara yang membawa para pihak pada perundingan Renville. Kedua, pada saat agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCI yang membawa para pihak pada perundingan Rum-Royen. Baik, lanjutkan. Peran Indonesia di organisasi PBB. Yang pertama, peran Indonesia terdaftar dalam lembaga PBB diantaranya adalah ECOSOS atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Kemudian juga sebagai anggota ILO, Organisasi Buruh Internasional, kemudian juga sebagai anggota PAU, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedua, Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang sedang mengalami konflik. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia di organisasi PBB menjadi anggota DK atau Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975, kemudian 1975 sampai 1976, selanjutnya 2007 sampai 2009, yang baru yaitu pada tahun 2000. Kemudian peran Indonesia di organisasi PBB keempat pada ILC yaitu International Law Commission. Di sini Menlu Mukhtar Kusumaatmadja pada saat itu menjadi anggota dari ILC. Baik, kita lanjutkan. Peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, pada KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 28 Februari 1976, ini dideklarasikan ASEAN Bali Concord 1 yang berisi program kerjasama di bidang Polek Sosbud Hankam. Kemudian di sini yang kedua ada prinsip dalam hubungan anggota ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN selanjutnya yaitu pada saat KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Yang dihasilkan yang pertama yaitu deklarasi ASEAN Bali Concord kedua untuk memperkuat visi ASEAN pada tahun 2020.
Kemudian yang kedua yaitu komunitas ASEAN yang meliputi komunitas keamanan yaitu ASC, kemudian juga ekonomi dan budaya. Baik, peran Indonesia dalam GNB, Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia dalam GNB merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya peran selanjutnya yaitu yang pertama pada tahun 1992 sampai 1995 selama 3 tahun menjadi ketua GNB melalui Jakarta Mission. Gerakan ini menitik beratkan pada penguatan ekonomi anggotanya. Kemudian peran yang kedua di GNB, Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik regional di Kamboja, kemudian juga separatis di Moro dan sengketa Laut Selatan. Nah, itu semua adalah peran Indonesia dalam GNB atau Gerakan Non-Blok. Selanjutnya, perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini Konvensi Wina pada tahun 1969. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian kedudukan perjanjian internasional yaitu sebagai sumber hukum internasional. Alasannya yang pertama, perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena diadakan secara tertulis. Kemudian yang kedua, perjanjian internasional mengatur masalah penting dalam hubungan antar subjek hubungan internasional. Para peserta didik, macam-macam perjanjian internasional. Menurut subjeknya, perjanjian internasional ini ada 3, yaitu 1 perjanjian antar negara, kemudian yang kedua perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain bukan negara, kemudian yang ketiga perjanjian antar subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, itu adalah ketiga hal itu adalah menurut subjeknya, ya. Jadi perjanjian internasional menurut subjeknya. Selanjutnya perjanjian internasional menurut isinya. Nah, yang perjanjian internasional menurut isinya yang pertama masalah politik, ya. Politik contohnya fakta pertahanan seperti NATO, kemudian SHATO dan ANJUS. Kemudian ekonomi, contohnya perbankan, kemudian ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu hukum, contohnya mengenai status kewarganegaraan, kemudian ekstradisi dan sebagainya. Kemudian perjanjian internasional menurut isinya yang keempat yaitu batas wilayah, contohnya batas alam, kemudian laut ekstrateritorial dan sebagainya. Kemudian dalam bidang kesehatan, contohnya penanggulangan pandemi. Ya, kita sekarang sedang pandemi ya seluruh dunia, yaitu adanya COVID-19 atau corona ini merupakan pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian dalam bidang pendidikan, bidang pendidikan contohnya pertukaran siswa, kemudian juga mahasiswa, guru, dosen dan sebagainya. Selanjutnya perjanjian menurut fungsinya. Perjanjian menurut fungsinya itu ada 2 macam. Ibu contohkan.
Yang pertama yaitu perjanjian yang membentuk hukum atau law making treaty, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian yang bersifat khusus atau treaty contract, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja. Contohnya antara RI atau Republik Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan. Ya. Selanjutnya perjanjian menurut tahapannya. Nah, perjanjian menurut tahapannya yang pertama yaitu perjanjian yang bersifat penting, yang dibuat melalui perundingan, kemudian penandatanganan, dan ratifikasi. Kedua, perjanjian yang bersifat sederhana melalui tahapan perundingan dan penandatanganan. Nah, itu para peserta didik. Selanjutnya, perjanjian internasional menurut jumlah pesertanya. Yang pertama, perjanjian bilateral, yaitu perjanjian dua negara atau dua pihak. Contohnya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 1974. Ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu atau yang kedua perjanjian multilateral. Jadi perjanjian multilateral yaitu perjanjian oleh banyak pihak atau negara. Contohnya Konvensi Wina pada tahun 1958 tentang hukum laut, kemudian Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Jadi perjanjian internasional menurut jumlahnya itu ada dua, yaitu tadi ya, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Oke, lanjutkan tahapan perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional ini juga ada tahapan-tahapannya ya. Yang harus kalian ketahui yaitu tahapan pertama perlindungan atau negotiation. Tahap ini dilakukan penjajakan terlebih dahulu oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, bisa juga oleh menteri luar negeri atau duta besar. Jadi ini adalah tahap yang pertama yaitu negosiasi. Kemudian tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu penandatanganan. Penandatanganan ini atau signature. Tahap ini dilakukan perjanjian multilateral yang dilakukan oleh menteri atau kepala pemerintahan. Perjanjian dianggap sah apabila 2/3 suara memberikan dukungan, ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, pengesahan atau partisipan. Tahap ini dilakukan untuk mendapat pengesahan suatu perjanjian. Jadi untuk mendapatkan pengesahan suatu perjanjian harus mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang di suatu negara. Ya. Oke, selanjutnya para peserta didik kita akan menjelaskan tentang 3 macam ratifikasi. Yang pertama, ratifikasi oleh badan eksekutif. Biasanya dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintah yang otoriter. Kemudian yang kedua, ratifikasi oleh badan legislatif. Hal ini jarang dilakukan, ya. Kemudian yang ketiga, ratifikasi campuran, yaitu oleh badan eksekutif dan oleh badan legislatif atau pemerintah dan DPR. Hal ini yang paling banyak dilakukan seperti halnya di negara kita di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu berlakunya suatu perjanjian. Jadi berlakunya suatu perjanjian ini ada dua, ya, ada dua tahap. Pertama pada saat
sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, pada saat peserta mengikatkan diri melalui penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta pernyataan menerima atau pertukaran naskah. Jadi menarik sekali kan materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalaupun kalian tidak paham dengan materi ini, kalian bisa belajar secara mandiri atau kalian bertanya di kelas PKN bersama Ibu. Nah, demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.